Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan terkait hasil diskusi kami dalam bab 5, yaitu wahyu dan ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Mungkin sebelum masuk ke materinya, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ken Dimas Nugroho, dengan NIM 3312420013. Yang kedua ada Denisa Aura Atskia Nuswanto dengan NIM 3312420063. Kemudian ada Galih Aji Diwangkara dengan NIM 3312420046. Selanjutnya ada Arkan Labib Aftari dengan NIM 3312420092. Dan yang terakhir ada Soimah dengan NIM 3312420025. Kedudukan wahyu dan ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Mungkin sebelum kita melangkah lebih lanjut ke materinya, kita akan sedikit memberikan sebuah pengantar terkait apa itu wahyu, apa itu Islam, dan apa itu ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, yang pertama, apa itu Islam? Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi, atau yang lebih dikenal dengan agama Samawi, di mana Islam merupakan sebuah agama yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu, dengan arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, qad khala wa istaslama, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, atau atba'a, menunaikan, menyampaikan, atau ada, masuk ke dalam kedamaian, keselamatan, dan atau kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna sebagai penyerahan diri, di mana ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap segala ketentuan dan hukum-hukumnya. Apa itu wahyu? Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah ahwa yuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Selanjutnya dijelaskan lebih dalam bahwa pengertian makna wahyu meluas menjadi beberapa makna. Di antaranya yaitu yang pertama perintah, yang kedua isyarat, dan yang ketiga ilham secara kodrati dan insting. Yang selanjutnya, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Kedudukan wahyu dalam agama Islam. Wahyu dalam agama Islam dianggap sebagai perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada manusia melalui perantara malaikat atau kepada manusia itu sendiri. Yang perlu dipahami, konsep wahyu dalam Islam adalah komunikasi antara ilahi dengan ciptaannya, atau khususnya Tuhan berbicara kepada manusia, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran Suci. Dengan berakhirnya kenabian Nabi suci Muhammad SAW, maka bentuk tertinggi dari wahyu ilahi, wahyu matlu, juga telah berakhir. Tetapi bentuk wahyu yang lebih rendah, wahyu kahafi, yang selalu diterima oleh para nabi maupun bukan para nabi, seperti halnya orang-orang suci, masih terus berlangsung hingga hari kiamat. Adapun kedudukan ilmu pengetahuan dalam agama Islam, salah satu ciri yang membedakan Islam dengan agama lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan.
Islam sangat memperhatikan aspek ini karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup manusia, pembentukan peradaban, dan lain sebagainya. Al-Quran mengajak kaum muslimin untuk mencari, mendapatkan, dan mengkaji ilmu serta kearifan, serta menempatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tertinggi pada derajat yang sangat tinggi. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat penting, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sebagaimana dalam hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Saking pentingnya, ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai cabang kebenaran, tetapi aspek terpenting dari kebenaran ilmiah ini tidaklah bersifat tertinggi dan final, namun demikian berubah secara berkesinambungan. Karakteristik ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengakuan mutlak bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi sedikit pengetahuan dari Allah guna kemaslahatan dan peran manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Ilmu bukan sekedar untuk ilmu, namun ilmu sebagai sarana penunjang kehidupan manusia untuk membangun peradaban di muka bumi. Ilmu tidak boleh disalahgunakan sehingga menghancurkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Islam mengakui adanya ilmu yang bersifat fisik dan dapat dikaji secara faktual dan dapat diteliti secara empiris. Pengetahuan seperti ini sifatnya rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya adalah kaitan ilmu, etika, iman, dan amal soleh. Ilmu bukanlah pengetahuan yang datang begitu saja, melainkan ilmu adalah barang yang sudah jadi dari dunia khayalan. Ilmu merupakan suatu cara berpikir yang mendalam tentang suatu objek yang khas dengan pendekatan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diuji oleh siapapun karena bersifat terbuka. Dengan adanya ilmu, manusia mengalami perubahan yang cukup besar dalam kehidupannya. Akan tetapi, apakah semua ilmu menjadi penyelamat manusia? Disinilah letak tanggung jawab seorang ilmuwan. Tanggung jawab etika, moral, dan akhlak sangat diperlukan di sini. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki sikap untuk mempertanggungjawabkan pengetahuannya. Yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih untuk mendapatkan ilmu yang bersifat objektif. Yang kedua, bersikap selektif yang bertujuan mampu memilih terhadap berbagai hal yang dihadapi, misalnya hipotesis atau metodologi. Yang ketiga, percaya terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, merasa tidak puas dengan apa yang diteliti untuk menciptakan ilmu yang lebih maju. Dan yang terakhir adalah seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk membangun ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia. Lebih khusus untuk pembangunan bangsa. Terima kasih.